semulanya ya memang begitu, karena kami sekeluarga merasa malu dari keluarga kami yang, maaf kalau saya agak sombong, jadi tidak satu level sama keluarga. Bagaimana nanti keluarga besar kami bilang, kok mau cari mantu macam begitu. Kan udah terjadi, udah jadi mantu sekarang, Pak. Sebentar. Karena ini anak satpam. Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Nggak level ya menikah dengan anak satpam. Tapi selama ini saya kan sudah jatuh cinta sama Saskia, begitu juga Saskia dong, Pak. Kalian malam. Iya, Mas. You look so good. Mas Herman malam ini beda sekali loh. Gitu ya. Oke, thank you. Kelihatan tambah muda. Setuju nggak? Ibu-ibu. Emang Thank you. kelihatan ya kalau udah bujangan tuh ya. Makin hari makin kinclong. Oke, Mas, bicara cinta nih. Kita selalu mengatakan bahwa satu perkawinan biasanya akan berjalan dengan baik apabila dilandasi dengan cinta. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Ya. Nah, cinta juga harusnya menjadi kekuatan bagi pasangan apabila mereka menghadapi masalah. Ya, kembalikanlah ke sana ya. Ya, cuma masalahnya cinta itu kayaknya mudah sekali tersembunyi dan terkikis. Oke. Kasus berikut ini lucu, Dian. Ada pernikahan yang awalnya tidak didasari dengan cinta, malah motifnya adalah ekonomi, tetapi akhirnya berakhir dengan cinta. Dan begitu cinta menetap di sana, susah banget begitu mereka disuruh berpisah. Kok agak-agak kejam banget ya, ada pasangan sedang saling mencinta dan disuruh berpisah. Bagaimana bisa terjadi? Nanti Advisor kita. Kita perkenal dulu, ada Mbak Resita yang makin cantik dan muda. Bapak, Cingklong. Berdiri dong. Ini selalu pengen tanya, Mbak Re hari ini pakai apa? Gila. Aksesorisnya selalu TOP begitu ya. Ya, selalu kelihatan dari jauh. Dan berikutnya, Bu Winarini Wilman. silakan duduk. Oke, dan kita akan melihat inilah problematik kedua pasangan ini, yaitu Iwan dan Saskia. Dulu saya mau nikah dengan dia karena cuma mau menolong. Saya sangat bersyukur ada pria yang mau menolong menikahi saya yang sudah terlanjur hamil ditinggal pacar saya. Tapi pada perjalanannya, akhirnya toh timbul rasa cinta saya kepada dia. Karena rasa simpati, akhirnya berkembang jadi saling mencintai di antara kami. Tapi saya nggak mau dihina dan diteror oleh keluarganya, cuma karena saya dari keluarga miskin. Saya harus mempertahankan rumah tangga saya sampai mati, apapun resiko yang harus saya hadapi. Penonton dan pemirsa, satu episode yang berbeda. Ya, jadi Iwan memang waktu itu memang ini istilahnya kawin kontrak ya, salah satu terminologi yang kita kenal bersama dan kejadian di keluarga ini, ya. Dan cukup banyak terjadi di masyarakat. Betul. Dan Saskia ini sebenarnya ditinggal kabur oleh pacarnya dalam keadaan hamil, ya nanti itu kita tanya, ya. Dan kemudian orang tuanya berusaha supaya untuk menutupin aib keluarga mencarikan seorang suami, ya supaya anak yang lahir itu punya ayah, ya. Tapi persoalannya kontraknya sudah selesai. Kedua, Iwan dan Saskia ini ternyata saling mencinta. Yang terjadi kemudian adalah bagaimana upaya orang tua dari yang wanita, orang tua Saskia ingin memisahkan mereka berdua. Nah, itulah uniknya episode kali ini. Kalau biasanya kami selalu menghadirkan pasangan yang sedang bermasalah, kemudian memutuskan untuk berpisah, dan di sini kami berusaha untuk membuka mata, hati, dan pikiran mereka untuk tetap bersatu. Di sini, kali ini, pada episode ini, justru kita membantu pasangan ini untuk bisa tetap bertahan, mempertahankan cinta mereka. Terutama dari teror yang dilakukan oleh keluarga Saskia. Ya, kita minta keluar dulu barangkali. Wan, bisa keluar dulu, Wan? Selamat malam. Selamat malam. Oke, Wan. Malam, Mas Helmi. Umur berapa tahun? 26. Atau keluarganya Iwan juga kita pengen lihat. Keluarga Iwan bisa keluar dulu. Selamat malam, Ibu. Malam, Bu. Selamat Siapa malam. Dengan siapa? Bu Cici. Ini dengan siapa? Samso, kakaknya Iwan, ya. Ibu Cici dan Mas Samso. Mohon maaf, Ibu dapat nafkah dari mana? Ya, Kerjanya? dari saya aja nih, Mas. Saya. Ya.
Iwan maksudnya? Ya, Iwan. Iya, dari Oke. Iwan aja. Kakak kerja di mana? Kakak masih nganggur sama ini. Nganggur. Iya, Jadi Anda betul-betul tulang punggung keluarga. tulang punggung keluarga. Anda sendiri bekerjanya? Saya, ya, cuman buruh pabrik aja, Mbak. Sebelumnya. Iya, Tapi saat ini sekarang juga. Anda menjadi suami anaknya seorang agak-agak konglomerat ya? Iya, betul. Dan memang sahabat ini, saya memang dikasih apa dari keluarga Saskia. Oke. Oke. Kenapa Anda minta bercerai kalau begitu? Begini, Mas. Awalnya ini memang sangat berat buat saya ya, Mas ya. Ya. Saya menikahi Saskia ini hanya cuma karena mau menolong keluarganya, gitu kan. Anda dimintain tolong. Iya, Terus karena ada masalah dengan Saskia. Saskia waktu itu ditinggal pacarnya dalam keadaan yang hamil. Dan kebetulan almarhum bapak saya kan kerja di satpam di perumahannya mereka. Akhirnya keluarga dari Saskia meminta tolong saya untuk menikahi dari Saskia untuk menutupi aib mereka. Dengan ada kompensasi. Iya betul, udah selama 2 tahun saya di kontrak ya. Tapi setelah mau habis kontrak ini, saya kecewa banget gitu Mas. kenapa? Keluarga saya selalu dihina, saya selalu diteror. Biarpun saya dari orang miskin, saya punya harga diri Katanya gitu. karena Anda kayaknya nggak mau lepas dari anaknya, betul? Dari Saskia? Iya, karena selama 2 tahun ini saya menjalin hubungan dengan Saskia. Dulu emangnya saya awalnya nggak kenal, tapi kita selama 2 tahun ini Sudah timbul benih-benih benih-benih cinta. cinta selama 2, saling mencintai, bukan hanya saya. Saskia pun juga begitu. Dan orang tuanya tidak terima. Dan orang tidak terima karena memandang derajat kita berbeda. Tapi kenapa akhirnya Anda datang kepada kami dan menceraikan Saskia? Yang Anda bilang Anda cinta dia dan Saskia juga cinta Anda. Ya, saya berharap sih dengan saya datang ke sini, hubungan saya dengan Saskia masih bisa dipertahankan. Walaupun Anda minta berpisah karena rongrongan keluarga? Iya, karena ini kemauan dari keluarga Saskia aja. Tapi secara pribadi saya dengan Saskia tetap menjalin hubungan. Complicated ya. Dari keluarganya Saskia. Dan kontrak Anda udah habis. Kontraknya Ya? sudah habis. Udah expired. Oh. Kita seperti lagi bicara kontrak rumah. Dikit ini Pak. Ya. Terjadi loh. Ini lihat saksinya. Baik, kita akan keluarkan Saskia dan keluarganya. Tolong keluar. Ini Saskia. Hai Saskia. Ya, di sini Ibu ya. Siapa nama Ibu? Ibu siapa? Ya, oke, ini siapa? Kakaknya dari Saskia. Ini Pak Sofyan dari papahnya Saskia. papanya Saskia. Ya. Oke, kita sudah menginterview tadi Ibu dan Bapak Iwan. Apa sebenarnya terjadi? Bapak dulu barangkali ngomong. Ya, Dia udah mengatakan semuanya versi dia, bahwa dia diminta untuk menikahi Saskia karena apa, untuk menutupin satu aib gitu ya. Oke, dan dikontrak 2 tahun saya dengar, dengan bayaran tertentu. Ya, baik. Terus sekarang ternyata mereka saling jatuh cinta dan Tidak mau berpisah. tidak mau berpisah, sementara dari keluarga mengatakan bahwa dia tidak pantas menjadi suami Saskia. semulanya ya memang begitu karena kami sekeluarga merasa malu dari keluarga kami yang, maaf kalau saya agak sombong, jadi tidak satu level sama keluarga. Bagaimana nanti keluarga besar kami bilang, kok mau cari mantu macam begitu. Kan udah terjadi, udah jadi mantu sekarang, Oke, Pak. sebentar. Karena ini anak satpam, Ya kurang lebih. kurang lebih. Nggak level ya menikah dengan anak satpam. Tapi selama ini saya kan sudah jatuh cinta sama Saskia, begitu juga Saskia dong Pak. Anda manggil papa ya? Iya, Secara kontraknya begitu? iya harus seperti itu. Ibu yang saya dengar paling kencang tidak setuju untuk dilanjutkan. Iya, karena dulu kan perjanjiannya kan hanya kawin kontrak saja selama 2 tahun. Nah sekarang ini waktunya kan udah habis 2 tahun. Otomatis kan mereka harus pisah. Jadi nggak boleh kan itu perkawinan diteruskan. Karena memang keluarga kita kan Mama. simpel. Sedangkan saya itu orang kaya. Sedangkan dia hanya anak satpam. Hak sih itu dia harus cerai itu sekarang. Nggak bisa diteruskan. Itu kan dulu, Ma. Sekarang kan ini. Boleh saya tanya sebentar? Mohon maaf kepada Ibu dan Bapak. Sebelum ini semua terjadi kawin kontrak yang sangat
mengagetkan kami semua, apapun itu ada di apa cuma di Indonesia kan? Oh, oh. Pacarnya Saskia dari keluarga kaya. Iya. Kenapa nggak dijadikan? Lari. Kabur. Nggak tahu saya apa? Kamu ditinggal Saskia? Iya. Taunya kaya kan orang tuanya. Orang tuanya kan tahu. Belum tahu. Dan tidak ditanyakan kepada orang tuanya. Putra Anda telah menghamili anak saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, itu latar belakangnya. Susah ngebuktiinnya. I see. Oke, terima kasih. Saya hanya karena sudah ada anak kaya, kabur, orang tuanya ada di luar negeri, ya mungkin komunikasi mungkin sulit ya. Iya. Mungkin susah kaburnya kali ya. Kaburnya ke luar negeri gitu mainannya hilang ya. Di luar negeri. KTP-nya beda. Oke.